Bayangkan malam yang sunyi, angin hanya berbisik, pepohonan berdiri bagi penjaga waktu, dan langit dihiasi cahaya rembulan pucat. Dari kegelapan itu, muncul sosok yang seolah keluar dari dunia lain, burung hantu, dengan mata bundar sebesar koin perak yang menyala dalam gelap. Ia adalah penjaga malam, pengintai yang diam namun penuh rahasia. Burung hantu sering dianggap simbol misteri. Di banyak budaya, ia dihubungkan dengan kebijaksanaan. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai utusan dunia gaib. Namun tahukah kalian, di balik semua mitos dan kisah menyeramkan, sesungguhnya burung hantu adalah arsitek senyap kehidupan malam. Makhluk yang menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara yang tak terlihat oleh manusia. Ia melayang tanpa suara, seolah angin sendiri enggan menghalangi sayapnya. Coba kita bayangkan, seekor tikus kecil yang berlari di rerumputan, tak pernah tahu bahwa kematian mendatanginya dari langit yang gelap, dengan keheningan yang lebih tajam daripada pisau. Tapi, jangan salah sangka, burung hantu bukan sekedar pemburu. Ia adalah filosofi tentang kesunyian yang produktif, tentang bagaimana dalam diam kita bisa melihat dengan jelas, dan dalam gelap kita bisa menemukan terang. Maka, mari kita buka tabir kehidupan burung hantu, dari asal-usulnya, sejarahnya, siklus hidupnya, hingga ancaman yang ia hadapi. Semoga dalam kisah ini, kita tidak hanya belajar tentang seekor burung, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Ia bukan sekedar burung biasa. Tubuhnya mungkin tidak sebesar elang, bulunya tidak sindah merak, suaranya tidak semerdu burung kenari. Namun burung hantu memiliki keistimewaan yang membuatnya berdiri di kelas tersendiri. Kemampuan bertahan hidup dalam diam, berburu dalam gelap, dan melihat apa yang tak terlihat oleh mata manusia. Burung hantu berasal dari ordo Stygiformes, dengan lebih dari 200 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Dari hutan tropis hingga padang pasir, dari tundra dingin hingga perkotaan modern. Dua famili besar yang menaunginya adalah Titonidae, seperti barn owl, siwa jahati, dan Strigidae, kelompok burung hantu yang sejati. Perbedaan keduanya ibarat saudara sepupu, sama-sama burung hantu, tapi dengan gaya hidup, wajah, dan pesona yang berbeda. Secara fisik, burung hantu memiliki tubuh gempal dengan kepala besar yang mampu berputar hingga 270 derajat. Mata mereka menghadap ke depan, tidak ke samping seperti kebanyakan burung. Hal ini memberi kesan wajah mereka mirip manusia, sekaligus memungkinkan penglihatan binokular yang luar biasa tajam. Kalau manusia butuh teropong malam atau night vision untuk melihat dalam kegelapan, burung hantu sudah dilengkapi teknologi itu sejak lahir, gratis tanpa baterai. Sayap burung hantu adalah rahasia senyapnya. Bulu-bulunya dirancang seperti peredam suara alami, membuat mereka bisa terbang tanpa menimbulkan desiran yang terdengar oleh mangsanya. Namun burung hantu bukan hanya predator. Dalam ekosistem, ia adalah pengendali alami populasi hewan pengerat. Satu ekor burung hantu bisa memangsa ratusan tikus dalam setahun. Bayangkan jika burung hantu punah. Kota, desa, hingga ladang pertanian bisa dibanjiri tikus yang merusak panen dan menyebarkan penyakit. Artinya, tanpa burung hantu, dunia manusia akan jauh lebih kacau. Work your butt off all your life trying to keep everything going. Selain kemampuan berburu,
burung hantu juga dikenal sebagai simbol dalam peradaban manusia. Bangsa Yunani kuno menganggapnya burung suci bagi Dewi Athena atau Dewi Kebijaksanaan. Itulah mengapa hingga sekarang burung hantu sering digambarkan sebagai lambang ilmu pengetahuan. Ironisnya, dalam budaya lain, ia malah dikaitkan dengan kematian dan pertanda buruk. Inilah yang membuat burung hantu begitu unik. Satu makhluk, 1000 wajah makna. Kalau ditanya, apa itu burung hantu? Jawabannya sederhana sekaligus dalam. Burung hantu adalah pencipta harmoni dalam kesunyian. Burung yang mengajarkan kita bahwa tidak semua hal hebat harus bising. Kadang, justru dalam senyap, ada kekuatan yang paling besar. Dan mungkin, kalau burung hantu bisa bicara, ia akan berkata kepada manusia, "Kenapa kalian sibuk berisik mencari kebahagiaan? Padahal aku menemukannya dalam hening malam." Lucu ya? Tapi mungkin benar adanya. Karena burung hantu adalah guru yang kita tidak sadari keberadaannya. Dari masa prasejarah hingga era modern, burung hantu selalu menjadi simbol yang penuh kontradiksi. Disembah sebagai lambang kebijaksanaan, sekaligus ditakuti sebagai utusan kematian. Mari kita mundur jutaan tahun ke belakang. Fosil burung hantu tertua yang ditemukan berasal dari periode Paleosen, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Itu artinya, burung hantu sudah ada jauh sebelum manusia belajar menyalakan api. Ia adalah saksi hidup perubahan bumi. Evolusi memberinya sayap senyap, mata malam, dan leher fleksibel yang seolah melawan hukum anatomi. Bisa dibilang, burung hantu adalah hasil desain alam yang sangat sempurna, nyaris tanpa revisi. Namun di sisi dunia lain, kisahnya berbeda. Dalam mitologi Romawi, burung hantu sering dianggap sebagai pertanda malapetaka. Konon katanya, sebelum Julius Caesar dibunuh, terdengar suara burung hantu di malam hari. Di Mesir kuno, hieroglif burung hantu melambangkan kegelapan dan kematian. Uniknya, di Indonesia pun, burung hantu tak lepas dari stigma. Di beberapa daerah, ia dikenal sebagai burung hantu karena sering bersuara di malam hari, seakan menyanyikan lagu misteri. Ada yang takut mendengarnya, menganggap pertanda buruk. Tapi ada juga masyarakat yang justru memeliharanya sebagai pengendali hama alami di sawah. Lagi-lagi, satu makhluk dengan dua wajah, ditakuti sekaligus dicintai. Maka sejarah burung hantu tidak hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang cermin bagi manusia. Kita bisa melihat betapa peradaban sering memproyeksikan rasa takut, kagum, dan harapan pada makhluk ini. Dalam diamnya, burung hantu seolah mengajarkan, sejarah bukan hanya tentang yang terlihat di siang hari, tapi juga tentang rahasia yang tersembunyi di malam gelap. Jadi, jika kita bertanya, dari mana burung hantu berasal? Jawabannya bukan sekedar fosil purba, melainkan dari kisah panjang yang menghubungkan manusia dengan misteri kehidupan. Meski ia dikenal sebagai sosok misterius penjaga malam, sebenarnya ia pun menjalani siklus hidup yang tak jauh berbeda dengan makhluk lain. Perjalanan hidup burung hantu dimulai dari sebuah telur. Betina biasanya bertelur antara 2 hingga 6 butir, tergantung spesiesnya. Telur itu berwarna putih bersih, seakan menyimpan rahasia malam yang belum terungkap. Induk betina dengan sabar mengerami selama sekitar 4 minggu. Disinilah keajaiban dunia dimulai. Sebuah kehidupan baru tumbuh dalam kesunyian, hangat dalam pelukan bulu sang ibu. Ketika menetas, lahirlah anak burung hantu yang mungil, rapuh, dan jujur saja, agak lucu sekaligus aneh. Tubuhnya dipenuhi bulu halus seperti kapas kusut, matanya tertutup, suaranya lemah,
Tidak ada aura misterius sama sekali, malah lebih mirip boneka bulu yang salah jahit. Namun di balik kelemahan itu, tersimpan potensi pemburu malam masa depan. Masa anak-anak burung hantu adalah masa belajar. Mereka dilatih untuk mengasah pendengaran, penglihatan, dan terutama kesabaran. Induk jantan biasanya bertugas mencari makan, sementara induk betina menjaga sarang. Tikus, serangga, dan kadal kecil menjadi menu utama yang disajikan kepada anak-anak itu. Ada satu pelajaran penting. Untuk bertahan hidup, mereka harus belajar menguasai diam. Saat usia beberapa minggu, mata mereka mulai terbuka lebar. Mata besar khas burung hantu yang seakan berkata, "Aku siap menatap dunia malam." Mereka pun mulai berlatih mengepakkan sayap, melompat dari ranting ke ranting. Pada usia 8 sampai dengan 12 minggu, tibalah momen yang menentukan. Terbang pertama. Layaknya manusia belajar bersepeda, tak jarang mereka jatuh, menabrak ranting, atau tersangkut di semak. Mungkin kalau burung hantu bisa tertawa, mereka akan menertawakan diri sendiri. Tapi begitulah hidup. Jatuh bangun adalah bagian dari perjalanan menuju kemandirian. Ketika dewasa, burung hantu memasuki fase reproduksi. Ritual kawin mereka sederhana tapi romantis. Jantan biasanya mendekati betina dengan suara panggilan khas, kadang disertai hadiah berupa makanan. Kalau manusia melamar dengan cincin, burung hantu melamar dengan tikus. Lucu tapi efektif. Jika betina menerima, mereka akan membentuk pasangan monogami yang setia, seringkali untuk jangka panjang. Hidup burung hantu bisa berlangsung 10 hingga 20 tahun, bahkan lebih lama di penangkaran. Namun, tidak semua mencapai usia itu. Banyak yang harus berhadapan dengan predator, kekurangan makanan, atau ulah manusia itu sendiri. Meski begitu, siklus tetap berulang. Telur, anak, remaja, dewasa, lalu kembali ke tanah. Dalam putaran itu, burung hantu meninggalkan jejak penting bagi keseimbangan alam. Siklus hidup burung hantu mengajarkan kita sesuatu yang sederhana tapi mendalam, bahwa setiap fase punya maknanya sendiri. Ada masa rapuh, masa belajar, masa mencari pasangan, masa memberi kehidupan, hingga akhirnya masa pergi. Mungkin saat kita menatap mata burung hantu di malam hari, kita sebenarnya sedang bercermin pada diri sendiri. Seperti mereka, kita pun lahir dari keheningan, belajar dalam jatuh bangun, mencintai dengan sederhana, dan akhirnya akan kembali ke dalam diam. Bedanya, burung hantu tidak pernah takut pada gelap, karena bagi mereka, gelap justru ruang yang paling terang. Di balik tatapan yang tajam, terdapat segudang fakta ilmiah yang membuat para peneliti jatuh cinta sekaligus terheran-heran. Pertama, mari kita bicara tentang mata. Mata burung hantu tidak bulat seperti manusia, melainkan berbentuk tabung. Bentuk ini memungkinkan cahaya masuk lebih banyak, sehingga penglihatannya di malam hari 100 kali lebih tajam daripada mata manusia. Namun ada konsekuensinya. Mata mereka tidak bisa digerakkan ke samping. Jadi kalau burung hantu ingin melihat sekitar, ia harus memutar lehernya. Dan disinilah muncul fakta legendaris. Leher burung hantu bisa berputar hingga 270 derajat tanpa membuatnya pingsan atau cedera. Kalau manusia coba melakukan itu, mungkin kita malah masuk UGD. Kedua, telinga burung hantu adalah mahakarya desain alam. Posisi telinga mereka tidak simetris. Satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Memang aneh, tapi justru itu rahasianya. Dengan posisi unik ini, burung hantu bisa menentukan posisi suara mangsa dengan presisi milimeter, bahkan dalam kegelapan total. Coba kita bayangkan, seekor tikus sekecil itu menggeser ranting, dan burung hantu sudah tahu koordinat X, Y, Z-nya. Kalau ada turnamen GPS akurat tanpa satelit, burung hantu pasti juara. Ketiga, bulu burung hantu adalah teknologi peredam suara alami. Bulu ujinya bergerigi,
Permukaannya halus dan teksturnya menyerap bunyi. Hasilnya, mereka bisa terbang tanpa menimbulkan suara sama sekali. Inilah alasan mengapa mangsa tidak pernah sadar sebelum terlambat. Para insinyur bahkan meneliti bulu burung hantu untuk mengembangkan baling-baling pesawat yang lebih senyap. Bisa dibilang, burung hantu adalah profesor aerodinamika sejak jutaan tahun yang lalu. Penelitian juga menunjukkan burung hantu memiliki peran ekologis luar biasa. Dalam satu musim, seekor burung hantu bisa memangsa ribuan tikus. Itu berarti, burung hantu adalah pest control alami yang jauh lebih ramah lingkungan daripada racun kimia. Tak heran, di beberapa negara, petani sengaja memasang rumah burung hantu di sawah mereka. Tak kalah menarik, burung hantu juga punya cara unik dalam pencernaan. Mereka tidak bisa mencerna tulang dan bulu mangsa, sehingga semua itu dikompresi menjadi pelet lalu dimuntahkan. Bagi ilmuwan, pelet ini adalah kotak hitam yang merekam daftar menu burung hantu. Dari pelet, peneliti bisa tahu populasi tikus di suatu daerah, bahkan memetakan kondisi ekosistem. Jadi, muntahan burung hantu bukan sekedar sampah, ia adalah data ilmiah. Fakta lain yang membuat kita kagum adalah kesetiaan burung hantu. Banyak spesies membentuk pasangan monogami yang bertahan lama. Mereka bekerja sama menjaga sarang, berburu, dan membesarkan anak. Di dunia manusia, mencari pasangan setia itu sulit. Di dunia burung hantu, itu standar kehidupan. Melihat semua ini, jelaslah bahwa burung hantu bukan sekedar hewan misterius. Ia adalah keajaiban biologis yang hidup, perpaduan antara sains, seni, dan filosofi alam. Penelitian tentang burung hantu masih terus berjalan, dari genetika hingga ekologi, dari anatomi hingga teknologi terapan. Dan semakin dalam kita menelitinya, semakin kita sadar, burung hantu adalah bukti bahwa alam semesta menciptakan makhluk yang detail, yang luar biasa. Mungkin kalau burung hantu bisa bicara, ia akan berkata, "Kalian baru paham aku luar biasa setelah riset panjang, padahal aku hanya menjalani hidupku dengan sederhana." Lucu sekaligus menampar kita, karena terkadang yang sederhana justru yang paling sulit kita hargai. Alam selalu menciptakan keseimbangan. Ada yang menjadi pemburu, ada pula yang akhirnya diburu. Predator utama burung hantu adalah elang dan burung pemangsa besar lainnya. Pertempuran mereka bisa disebut duel para raja langit. Bayangkan, di siang hari elang menguasai langit dengan teriakan lantang, sedangkan malamnya burung hantu memegang kendali dalam senyap. Ketika keduanya bertemu di senja, perbatasan siang dan malam, maka terjadilah pertarungan sengit. Elang mengandalkan kekuatan dan kecepatan, sementara burung hantu bertumbuh pada kelincahan serta senjata senyapnya. Selain elang, ular juga menjadi ancaman serius. Ular sering menyelinap ke sarang burung hantu, memangsa telur atau anak yang belum bisa terbang. Pertarungan antara ular dan burung hantu adalah drama klasik hutan. Ular dengan kelicinan dan racunnya, burung hantu dengan cakar tajam serta keberanian membela generasi penerusnya. Seringkali, induk burung hantu rela mati demi mempertahankan sarangnya. Dari situ kita belajar, kasih sayang seorang ibu tidak mengenal batas, bahkan pada makhluk yang sering dianggap dingin seperti burung hantu. Ada pula ancaman dari rakun, rubah, dan musang di daerah tertentu. Mereka tidak menyerang burung hantu dewasa, tetapi lebih sering mengincar anak-anak di sarang. Jika burung hantu dewasa adalah simbol misteri yang menakutkan, anak-anaknya justru rentan, rapuh, dan menjadi sasaran yang empuk. Namun alam tidak membiarkan burung hantu menjadi korban begitu saja. Ia dilengkapi serangkaian solusi alami yang membuatnya bisa bertahan. Pertama, kamuflase bulu. Warna bulu burung hantu menyerupai kulit pohon atau dedaunan kering. Saat ia diam membungkuk di dahan, hampir mustahil membedakannya dari batang kayu. Strategi ini membuat predator sering melewatkannya begitu saja. Kedua, strategi bertahan dengan senyap. Tidak hanya digunakan untuk berburu, kemampuan terbang tanpa suara juga berfungsi untuk menghindari ancaman. Jika merasa terancam,
Burung hantu bisa meluncur jauh tanpa meninggalkan jejak bunyi, seolah ia menghilang di telan malam. Ketiga, serangan balik mendadak. Jangan remehkan burung hantu hanya karena tubuhnya tampak gempal. Cakar mereka tajam bagaikan belati, mampu mencengkram mangsa dengan kekuatan besar. Dalam menghadapi ancaman, burung hantu mengajarkan filosofi penting bagi kita. Kadang dalam hidup, kita tak perlu selalu menyerang. Ada kalanya kita cukup berdiam, menyamarkan diri, dan menunggu waktu yang tepat. Diam bukan berarti kalah, melainkan taktik untuk bertahan. Dan meskipun burung hantu punya banyak musuh, ia tidak pernah kehilangan tempatnya di rantai ekosistem. Justru ancaman inilah yang menjaga keseimbangan, karena tanpa predator, burung hantu bisa mendominasi terlalu jauh. Alam, sekali lagi, selalu menulis cerita dengan tinta keseimbangan. Mungkin, jika burung hantu bisa berbisik kepada kita, ia akan berkata, musuh bukanlah malapetaka, tapi guru. Dari merekalah aku belajar bertahan, belajar sabar, dan belajar arti keberanian. Karena kadang musuh dalam hidup manusia pun melakukan hal yang sama, membuat kita tumbuh lebih kuat. Ada ancaman yang lebih berbahaya daripada elang, ular, atau rubah. Ancaman itu bukan berasal dari alam, melainkan dari makhluk yang mengaku paling berakal. Ya, manusia. Burung hantu menghadapi risiko kepunahan di berbagai belahan dunia. Penyebab utamanya adalah hilangnya habitat. Ketika hutan ditebang untuk perkebunan dan kota-kota diperluas, pohon-pohon tua tempat burung hantu bersarang ikut menghilang. Bayangkan seorang guru bijak yang kehilangan perpustakaannya. Itulah yang dialami burung hantu ketika hutan lenyap. Ia kehilangan rumah, tempat beranak, dan sumber makanan. Selain itu, penggunaan pestisida dan racun tikus juga menjadi bencana. Burung hantu adalah predator alami pengerat. Tetapi ketika tikus yang mereka makan sudah tercemar racun, racun itu ikut menumpuk di tubuh burung hantu. Akibatnya, banyak burung hantu mati perlahan tanpa pernah tahu apa yang salah. Ironis bukan? Hewan yang seharusnya membantu petani justru mati karena ulah manusia itu sendiri. Di beberapa tempat, burung hantu ditangkap untuk dijadikan hewan peliharaan eksotis. Bahkan, ada yang diperdagangkan karena mitos mistis. Padahal, burung hantu bukan hewan rumahan. Mereka membutuhkan ruang luas, kebebasan malam, dan keseimbangan alam. Menaruh burung hantu dalam sangkar sempit sama saja dengan memenjarakan malam itu sendiri. Namun, di balik ancaman tersebut, ada cahaya harapan. Konservasi. Di Indonesia, beberapa kelompok tani justru bersahabat dengan burung hantu. Mereka menyediakan kotak sarang di sawah agar burung hantu betah tinggal. Hasilnya luar biasa. Populasi tikus menurun tanpa harus menebar racun. Burung hantu pun menjadi karyawan malam yang tak pernah menuntut gaji, hanya butuh rasa aman. Selain itu, para peneliti dan pecinta satwa terus melakukan rehabilitasi dan pelepas liaran. Burung hantu yang sebelumnya diperdagangkan ilegal diselamatkan, dirawat, lalu dikembalikan ke alam. Setiap pelepasan adalah simbol kemenangan kecil, bahwa manusia masih bisa menebus kesalahan dengan memberi kesempatan kedua pada makhluk yang hampir hilang ini. Dan kita pun bisa ikut berkontribusi. Caranya sederhana. Tidak membeli burung hantu sebagai hewan peliharaan, tidak merusak habitat mereka, serta mendukung program konservasi. Kepunahan bukan hanya hilangnya satu spesies, ia adalah hilangnya sepotong puisi alam. Jika burung hantu lenyap, malam akan kehilangan suaranya, ekosistem akan kehilangan pengendali alaminya, dan manusia akan kehilangan salah satu guru bijak yang mengajarkan arti diam. Mungkin burung hantu ingin berkata pada kita, "Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku hanya butuh kesempatan untuk terus terbang di langit yang gelap. Bukan belas kasihan, melainkan ruang untuk hidup dengan damai." Dan bukankah itu yang kita semua inginkan dalam hidup kita?
Burung hantu hidup di malam hari. Ia tidak takut gelap, justru menjadikannya rumah. Manusia sebaliknya, seringkali takut pada gelap. Bukan hanya gelap malam, tapi juga gelap dalam arti simbolis. Ketidakpastian, kesepian, kegagalan. Burung hantu mengajarkan bahwa kegelapan bukan musuh, melainkan ruang untuk menemukan jati diri. Bukankah bintang hanya terlihat ketika langit gelap? Kebiasaan lain dari burung hantu adalah diamnya. Ia jarang bersuara kecuali perlu. Manusia, kita seringkali kebalikannya, bicara tanpa henti, bahkan kadang lupa mendengar. Burung hantu mengingatkan dalam hal diam ada kebijaksanaan, dalam mendengar ada pemahaman. Mungkin jika burung hantu ikut rapat bersama manusia, ia akan berkata, "Jangan terlalu banyak debat. Kadang diam lebih produktif daripada ribut." Burung hantu juga setia. Banyak spesies membentuk pasangan monogami yang bertahan lama, bekerja sama membesarkan anak, berbagi tugas dengan adil. Betapa kontras dengan manusia yang sering tersandung oleh ego dan perselingkuhan. Lucunya, burung hantu tidak pernah baca buku motivasi tentang cinta abadi. Mereka hanya menjalaninya sebagai hal yang wajar. Dari mereka kita belajar, kesetiaan bukan teori rumit, tapi pilihan sederhana untuk tetap bersama. Bahkan cara burung hantu menghadapi ancaman pun memberi pelajaran bagi kita. Ia tidak selalu melawan frontal. Kadang ia memilih menyamarkan diri, menahan diri, lalu menyerang hanya ketika peluang pasti. Ada filosofi yang bisa kita bawa. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan teriakan. Kadang strategi terbaik adalah diam, sabar, lalu bergerak sekali saja dengan tepat. Dan yang paling penting, burung hantu mengajarkan arti peran kecil yang besar. Ia bukan makhluk yang suka tampil di siang hari, bukan pula burung dengan bulu warna-warni yang dipuja karena keindahannya. Tetapi perannya menjaga keseimbangan ekosistem sungguh luar biasa. Tanpa burung hantu, dunia akan kewalahan dengan tikus dan hama. Tanpa burung hantu, sawah petani bisa gagal panen. Singkatnya, dalam keheningannya, burung hantu justru menjadi pahlawan. Bukankah itu sama dengan manusia? Tidak semua orang harus menjadi artis terkenal atau pejabat untuk memberi makna. Ada banyak burung hantu di sekitar kita. Guru yang mengajar tanpa pamrih, petani yang bekerja dalam diam, atau orang tua yang menjaga kita di balik layar kehidupan. Mereka jarang mendapat tepuk tangan, tetapi tanpa mereka, hidup kita tidak akan seimbang. Pada akhirnya, burung hantu adalah metafora tentang hidup. Mungkin pelajaran terbesar dari burung hantu adalah ini. Hidup tidak harus bising untuk berarti. Terkadang justru dalam heninglah suara paling penting bisa terdengar. Dari awal perjalanan kita telah melihat bagaimana burung hantu lahir rapuh dari sebutir telur, tumbuh menjadi pemburu senyap, menghadapi musuh, menantang kepunahan, hingga akhirnya memberi pelajaran berharga bagi manusia. Burung hantu bukan sekedar burung, ia adalah simbol tentang kesabaran dalam menunggu, tentang kebijaksanaan dalam diam, dan tentang keberanian menghadapi gelap. Dalam dirinya, kita belajar bahwa tidak semua pahlawan butuh sorotan lampu, dan tidak semua keajaiban butuh tepuk tangan. Kadang, justru dalam hening, hidup mencapai makna yang paling dalam. Di tengah dunia manusia yang sering berisik, burung hantu memberi kita pengingat. Hiduplah dengan tenang, bertindaklah dengan tepat, dan hargailah peran kecil yang berdampak besar. Karena pada akhirnya, bukan seberapa keras kita bersuara, melainkan seberapa dalam jejak yang kita tinggalkan. Maka, mari kita jaga burung hantu, jaga hutan yang menjadi rumahnya, hentikan perburuan yang merenggut kebebasannya, dan hentikan racun yang meracuni makanannya. Karena dengan menjaga burung hantu berarti menjaga keseimbangan alam, dan pada akhirnya menjaga diri kita sendiri. Dan sebelum kita menutup cerita malam ini,
izinkan saya berkata, saatnya saya undur diri dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada hewan super ini, burung hantu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membuka rahasia satwa lainnya yang pastinya tidak kalah luar biasa.